Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hikmawati. Di sini saya sebagai pemateri pertama, di mana materi tentang kelompok kami yaitu teratogenik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Nah, yang pertama ada Fitri Nurcayani Alam, yang kedua Andi Nurul Ayuni Mutmaina, ketiga ada Patricia Ningsi, yang keempat ada Waula Purwati, yang kelima Nesa Revista, keenam ada Hikmawati saya sendiri, selanjutnya ada Qur'ani, dan yang terakhir ada Afiati. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh merugikan suatu zat atau bahan kimia pada organisme hidup, atau ilmu tentang racun. Bahan toksik atau bahan racun adalah bahan kimia yang dalam jumlah relatif sedikit berbahaya bagi kesehatan atau jiwa manusia. Toksisitas atau derajat racun merupakan kemampuan suatu bahan toksik untuk menimbulkan kerusakan pada organisme hidup. Adapun mekanisme teratogen, yang pertama itu untuk mengubah kecepatan proliferasi, yang kedua menghalangi sistem enzim, yang ketiga mengubah permukaan sel sehingga agregasi tidak benar, yang keempat itu mengubah matriks yang mengganggu perpindahan sel-sel, yang kelima itu merusak organizer atau gaya kompetensi sel berespon. Obat dapat menimbulkan respon teratogen bila diberikan selama periode agenesis yang berlangsung dari hari ke-13 sampai hari ke-56 masa kehamilan. Pemaparan lebih dini dapat memberikan efek embriosida atau membunuh embrio. Pemaparan fetus terhadap obat terjadi karena obat melewati jalur plasenta ibu fetus. Kemudian suatu bahan tetrogen atau teratogen tunggal dapat menimbulkan berbagai malformasi, dan suatu malformasi tunggal dapat diinduksi oleh sejumlah teratogen. Obat yang bersifat teratogenik dapat menyebabkan terjadinya malformasi anatomik pada pertumbuhan organ janin seperti bibir sumbing dan kelainan tulang belakang. Selanjutnya teratogenik. Jadi teratogen adalah suatu obat atau zat yang menyebabkan pertumbuhan janin yang abnormal. Kata teratogen berasal dari bahasa Yunani yaitu teratos yang berarti monster dan genesis yang berarti asal. Jadi teratogenesis didefinisikan sebagai asal terjadinya monster atau proses gangguan proses pertumbuhan yang menghasilkan monster. Terjadinya perkembangan tidak normal dari sel selama kehamilan yang menyebabkan kerusakan pada embrio sehingga pembentukan organ-organ berlangsung tidak sempurna atau terjadi cacat lahir. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya teratogenesis adalah teratogen. Obat dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan fungsional janin atau memberi efek toksik pada jaringan janin, dan obat yang diberikan sebelum kelahiran bisa menyebabkan efek samping pada kelahiran atau pada neonatus setelah kelahirannya. Selanjutnya, mengapa keadaan teratogenik ini sangat berbahaya? Nah, jadi perkembangan embrio bisa menjadi sangat rentan terhadap beberapa faktor lingkungan tertentu yang tidak bersifat toksik pada orang dewasa tetapi berbahaya bagi janin. Komponen kimia obat dan lingkungan seperti merkuri, paraben, triklosan, fluorid, retinoid, dan lain-lain. Kontak dengan komponen teratogenik ini bisa menyebabkan abnormalitas struktural yang sangat beragam pada janin dan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin yang dapat mengakibatkan kelainan atau cacat pada saat kelahiran. Selanjutnya, apa saja akibatnya dari teratogenik tersebut? Perlu diketahui ada banyak sekali akibat dari teratogenik ini, yaitu diantaranya ada bibir sumbing, keanehan bentuk anggota gerak, kelainan bentuk kepala, tubuh dan organ lainnya nampak dari luar, kelainan otak, penurunan kecerdasan atau IQ, kelainan bentuk, pembentukan sekat jantung yang tidak sempurna, gangguan reaksi metabolisme tubuh, kelainan ginjal, atau bahkan kelainan organ reproduksi. Identifikasi obat yang menyebabkan efek teratogen.
Berikut adalah beberapa contoh jenis teratogen yang perlu diwaspadai ibu hamil, yaitu etanol, senyawa merkuri, senyawa timbal, karbon disulfida, toluna, silenal, infeksi rubella yang beresiko menyebabkan keguguran atau bayi mengalami congenital rubella syndrome. Kemudian infeksi herpes, sifilis, varicella zoster, mumps, tuberkulosis, dan enterovirus. Obat-obatan tertentu seperti tetrasiklin, kloramfenikol, sulfonamide, dan analgesik golongan narkotika. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai contoh atau dampak mengonsumsi teratogenik. Nah, kelompok kami mengambil salah satu contoh mengenai alkohol. Nah, di mana alkohol ini bekerja dengan cara melintasi penghalang plasenta melalui tali pusat sehingga menyebabkan efek negatif terhadap ibu dan janin. Jadi ini merupakan contoh dari teratogenik pengonsumsi alkohol, di mana seorang wanita yang mengonsumsi alkohol saat hamil setelah mengalami masa kelahiran, bayi tersebut lahir dengan bentuk kepala yang tidak normal. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping ini perbedaan dari kepala bayi normal dengan bayi kepala tidak normal. Ini merupakan dampak yang terjadi pada bayi akibat mengonsumsi alkohol bagi ibu hamil, yaitu berisiko melahirkan anak yang mengalami kelainan jantung, retardasi pertumbuhan, dan kelainan tulang. Mengonsumsi alkohol dikenal sebagai penyebab utama dari fetal alcohol syndrome. Setelah kelainan kongenital yang menyebabkan kerusakan otak dan masalah pertumbuhan pada janin karena ibu minum alkohol saat hamil. Nah, sedikit saja alkohol dapat menyebabkan gangguan perkembangan pada tubuh bayi. Nah, cara mencegah cacat lahir pada bayi dalam kandungan seorang ibu hamil disarankan untuk berhenti mengonsumsi alkohol, makan makanan yang sehat, menjaga berat badan, selanjutnya hindari paparan zat yang berbahaya, dan yang terakhir bisa minum vitamin. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai materi teratogenik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.